Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan di masa pandemi seperti ini ya. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi 2020 kelas 1B Universitas Pendidikan Indonesia yang beranggotakan Dwi Retno Utari, Tiara Hasna Alfiansyah, Nur Arasyih, dan Denisa Morentinova. Ingin menerangkan sedikit tentang karakteristik individu dan organisasi dalam mata kuliah pengantar manajemen. Organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Faktor apakah yang sangat mempengaruhi implementasi rencana dari suatu organisasi? Faktor yang mempengaruhi implementasi organisasi adalah sumber daya manusia atau SDM. Maka dari itu, implementasi rencana suatu organisasi ditentukan melalui bagaimanakah karakteristik individu-individu yang ada dalam organisasi. Oleh sebab itu, perusahaan harus mampu memahami karakteristik setiap individu termasuk sikap juga perilaku dari setiap individu perusahaan. Kontribusi dan kompensasi. Ada dua konsep yang mendasari mengapa faktor individu perlu dipelajari dan dipahami. Dua konsep tersebut ialah kontribusi dan kompensasi. 1. Kontribusi. Kontribusi adalah apa yang diberikan oleh individu terhadap organisasi atau perusahaan. Meliputi usaha, kemampuan, keahlian, loyalitas, waktu, dan juga kompetensi. Kompensasi. Kompensasi adalah apa yang diberikan organisasi atau perusahaan kepada individu, meliputi upah, kepastian dan keamanan kerja, benefit, peluang karir, status, dan peluang promosi. Adapun keterkaitan antara kontribusi dan kompensasi adalah tujuan organisasi tidak akan tercapai apabila masing-masing individu tidak memberikan kinerja yang terbaik untuk perusahaan. Masing-masing individu tidak akan memberikan kinerja terbaiknya apabila perusahaan tidak memberikan kompensasi yang layak juga adil bagi para individu tersebut. Memahami faktor individu dalam organisasi. Kontrak psikologi. Kontrak psikologi adalah kesempatan tak tertulis yang muncul ketika seseorang bergabung dengan sebuah organisasi atau ketika tenaga kerja bergabung dalam sebuah perusahaan. Keragaman individu dalam organisasi. Manusia tentu diciptakan tidak sama, maka keragaman dari individu sudah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dinaifkan keberadaannya. Kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Seketat apapun proses seleksi akan tetap ada keterbatasan dalam mendapatkan orang yang benar-benar tepat, serta akan adanya perubahan di lingkungan organisasi. Ketika lingkungan organisasi berubah, maka tuntunan kualifikasi tenaga kerja pun akan ikut berubah. Perilaku dan kepribadian individu. Kepribadian sendiri adalah karakteristik psikologi dan perilaku dari individu yang sifatnya permanen dan membedakan individu satu dan lainnya. Perilaku. Perilaku adalah bentuk perwujudan tingkah laku dari individu yang ditentukan oleh kepribadiannya masing-masing. Model 5 dimensi mengenai kepribadian, The Big Five Model of Personality, oleh Griffin pada tahun 2000. Yang pertama, tingkat persetujuan, menunjukkan tingkat kemampuan individu dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain.
Yang kedua, tingkat keseriusan dan kesadaran, merujuk pada keseriusan individu terhadap rencana pencapaian tujuan dan organisasi. Yang ketiga, tingkat emosi yang negatif, merujuk pada ketidakstabilan emosi yang dimiliki oleh individu dalam pekerjaannya. Yang keempat, tingkat keleluasaan dan kenyamanan, merujuk pada kemampuan individu untuk merasa nyaman dan leluasa bagi orang-orang yang berinteraksi dengannya. Yang kelima, tingkat keterbukaan, merujuk pada perilaku individu untuk bersikap terbuka terhadap orang lain. Perilaku lainnya yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama, locus of control, merujuk pada sebuah keyakinan yang dimiliki individu mengenai hasil yang mereka peroleh merupakan akibat dari apa yang mereka lakukan. Jadi seperti hubungan sebab akibat. Yang kedua, Machiavellism, merujuk pada tokoh abad ke-16 yang bernama Niccolo Machiavellism yang menganjurkan seseorang, terutama pemimpin, untuk bertindak secara rasional. Selanjutnya yang ketiga adalah authoritarianism, merujuk pada keyakinan individu akan peran tingkat hierarki dalam sebuah organisasi dan kaitannya dengan kekuasaan dalam organisasi. Yang keempat adalah self-efficacy, merujuk pada kepercayaan dari individu untuk dapat melakukan sesuatu. Yang kelima, self-esteem, merujuk pada sebuah keyakinan dari seseorang atau individu bahwa dirinya layak untuk mendapatkan penghargaan. Yang keenam, risk propensity, merujuk kepada kecenderungan individu dalam hal mengambil resiko dan menjawab tantangan. Perilaku individu dan sikap dalam berorganisasi. Sikap atau attitude pada dasarnya merupakan prinsip yang diambil oleh individu berdasarkan kepribadian, keyakinan, dan perasaannya yang menyangkut suatu gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapinya. Graffin pada tahun 2000 menjelaskan bahwa sikap ada 3 komponen utamanya, yaitu yang pertama adalah komponen efektif, menyangkut perasaan yang dirasakan oleh seseorang mengenai gagasan situasi atau lingkungan yang dihadapinya. Yang kedua adalah komponen kognitif, menyangkut pengetahuan seseorang sesuatu terkait dengan gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapinya. Selanjutnya, yang ketiga, komponen intensi, menyangkut harapan dari seseorang sebagai akibat dari gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapinya. Perilaku individu dan persepsi dalam organisasi. Persepsi pada dasarnya merupakan cara pandang individu yang dihasilkan dari rangkaian proses yang dilakukan dan dialami oleh individu tersebut sehingga individu tersebut semakin menyadari dan mengetahui akan apa yang terjadi mengenai suatu gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapinya. Yang pertama, persepsi selektif. Proses penyeleksian informasi mengenai sesuatu di mana sesuatu tersebut mengalami berbagai kontradiksi dan ketidaksesuaian dari persepsi awal yang kita yakini. Stereotip. Proses pelabelan pada seseorang berdasarkan suatu kejadian tertentu yang dialami atau dilakukan oleh seseorang tersebut. Beberapa isu seputar perilaku individu dalam organisasi perilaku individu. Yang pertama, stres. Stres pada dasarnya merupakan respon individu terhadap tekanan yang tinggi dalam pekerjaan. Tekanan yang tinggi ini dinamakan stresor. Stres terjadi dengan pengalaman yang dilalui oleh individu yang dinamakan General Adaptation Syndrome atau GAS. Tahapannya sebagai berikut. 1. Tahap 1. Alarm.
Tahap di mana individu mengalami sesuatu yang menyebabkan dirinya memberikan respon yang tidak biasanya, seperti yang tidak biasanya. Sesuatu ini berupa tekanan, kondisi fisik, atau perintah di luar kebiasaan. Tahap 2, resistance. Tahap di mana individu melakukan penyesuaian diri berupa reaksi atas respon yang dilakukan di tahap sebelumnya. Tindakan yang dimaksud adalah menyelesaikan atau membiarkan sesuatu. Tahap 3, exhaustion. Tahap di mana individu mengalami indikasi lain sebagai akibat dari penyesuaian yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Menurut Griffin pada tahun 2000, secara garis besar individu dibagi menjadi dua. Di antaranya ada tipe A yang memiliki sifat kompetitif dan sangat menyukai pekerjaan dan sangat dapat mengatur pekerjaan dengan waktu yang tersedia sekalipun terbatas, sedangkan B ini kebalikannya. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya stres di antaranya yaitu 1. Tuntunan pekerjaan. Tekanan terhadap individu yang disebabkan oleh adanya tuntunan tugas dari organisasi yang harus diselesaikan. Yang kedua, tuntutan fisik. Tekanan akibat adanya keadaan fisik dari organisasi di mana dirinya bekerja. Yang ketiga, tuntutan peran atau fungsi. Tekanan yang diakibatkan adanya ambisi dari individu mengenai sesuatu yang ingin dicapai dalam organisasi sehingga pekerjaan yang diberikan senantiasa menjadi tekanan bagi performa dirinya dalam organisasi. Selanjutnya yang keempat, tuntutan interpersonal. Terkait dengan tekanan yang muncul dari rekan kerja, kelompok kerja, maupun adanya konflik personal dalam organisasi. Lalu, bagaimana stres ini dapat diatasi? Stres ini dapat diatasi dengan olahraga yang teratur, support dari grup, sama relaksasi, refreshing. Kreativitas adalah kemampuan individu dalam memunculkan suatu gagasan baru mengenai sesuatu, terutama dari apa yang sudah diketahui. Ada beberapa faktor yang menyebabkan individu menjadi kreatif. Di antaranya 1. Pengalaman individu dengan kreativitas. Terkait latar belakang individu sebelumnya terkait dengan kreativitas. Yang kedua, perlakuan terhadap individu. Terkait dengan bagaimana cara manajer misalnya memperlakukan tenaga kerjanya. Yang ketiga, kemampuan kognitif dari individu. Terkait dengan keragaman karakteristik individu dalam hal kemampuan kognitifnya. Lalu, bagaimana kreativitas ini terbangun? Tentu ada 4 tahap, di antaranya 1. Tahap persiapan. Proses pendidikan atau pelatihan tertentu yang diberikan kepada individu. Yang kedua adalah tahap inkubasi, memungkinkan dirinya untuk mendapatkan gagasan-gagasan baru mengenai sesuatu. Yang ketiga ada tahap penemuan gagasan, berhasil menemukan gagasan yang mungkin akan memberikan manfaat perubahan bagi organisasi. Tahap pengujian, merealisasikan gagasan menjadi sesuatu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, agar kami dapat terus berbagi ilmu dengan sesama. Terima kasih.